Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat kau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, bukan saat kita kecil. Orang bayi boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima di atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu. Dan saya Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya bahas masalah pro dan kontra soal baptisan percik yang dilakukan Philip Mantova di Kupang dalam rangka KKR Malam Pentakosta, ada begitu banyak terjadi pro dan kontra. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, share dan berikan komentar-komentar yang mendidik, supaya kita sama-sama belajar sesuai dengan firman Tuhan. Sobat-sobat yang terkasih dimanapun kita berada, saya melihat di YouTube beberapa hari terakhir ini begitu banyak pendeta-pendeta yang memberikan tanggapan dan menyerang Philip Mantova. Bahkan ada yang berkata dia seorang penyesat dan mengatakan dia bikin KKR dan mujizat, namun semuanya itu palsu. Sobat-sobat yang terkasih, mari kita kembali ke dasar firman Tuhan. Yang saya bahas masalah ini adalah masalah baptisan percik. Orang pernah bertanya kepada saya, Pak, baptisan mana yang benar, percik atau baptisan selam? Saya berkata kepadanya, dua-duanya benar. Percik benar menurut sejarah, dan selam benar menurut firman Tuhan. Baptisan selam berubah menjadi baptisan percik itu disahkan pada tahun 1311 dalam konsili Ravenna. Gereja Katolik meresmikan baptisan percik sebagai satu-satunya cara baptisan yang dilakukan gereja. Alasannya adalah baptisan selam tidak lagi penting, sebab cara baru yang itu dengan dipercik adalah cara baptisan yang dipakai gereja. Karena waktu itu ada baptisan massal dan ada juga yang orang-orang tua yang sakit atau bayi-bayi, sehingga mereka mengambil air lalu percik sebagai baptisan yang baru karena lebih praktis, tidak begitu sulit karena waktu itu banyak orang. Sehingga tahun 1311, kurang lebih 700 tahun yang lalu, diresmikan menjadi sakramen oleh gereja Katolik. Dan baptisan percik ini terus berkembang sampai Martin Luther mendirikan gereja Protestan. Baptisan percik itu dibawa sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sementara baptisan selam benar menurut firman Tuhan yang dipakai oleh Philip Mantova, karena syarat baptis harus percaya. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itulah dasar kalangan karismatik membaptis orang-orang yang sudah dewasa dan secara selam. Karena selam itu berasal dari baptiso dan dijadikan ke bahasa Indonesia baptis, sementara bahasa Indonesia itu permandian.
atau mandi. Sobat-sobat yang terkasih, bahkan di Markus 1 ayat yang keempat. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di dalam sungai Yordan. Jadi itulah dasar-dasar daripada Alkitab yang dipakai oleh semua kalangan gereja karismatik, bahwa anak-anak kecil itu tidak bisa dibaptis karena mereka belum dasar atau belum punya iman, belum percaya akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-28. Ya, Markus 11 ayat 28. Dan bertanyalah kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawaban. Jadi Yesus bertanya kepada mereka yang bertanya kepada dia, dan dia bertanya, jawab dulu pertanyaanku. Baptisan Yohanes itu berasal dari sorga atau dari manusia? Nah, saudara yang kekasih, di sini saya ambil kesimpulan bahwa baptisan selam itu benar menurut firman, sementara baptisan percik benar menurut sejarah. Ya, diubah oleh manusia karena lebih gampang dipraktekkan. Jadi di sini ada baptisan yang dari firman, ada baptisan yang dirubah oleh manusia. Namun kita tidak boleh saling menyalahkan, karena percik juga menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti masalah benar dan salahnya itu setelah kita mati baru kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena saya melihat penjelasan-penjelasan dari kalangan yang melaksanakan baptisan percik, mereka punya penjelasan itu lebih banyak ke teori. Sementara Philip Mantova itu menjelaskan berdasarkan firman Tuhan. Hanya tidak bolehlah kita saling menyerang. Kalau Anda yang melakukan percik merasa itu benar, lakukanlah dan ajarkan, supaya orang-orang yang sudah baptisan percik tidak boleh bimbang, tidak boleh goyah. Sebab namanya kebenaran tetap kebenaran, dan orang-orang tidak bisa membantah. Makin banyak orang menyerahkan diri dibaptis padahal mereka sudah dibaptis. Namun kita tidak bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa saja benci Philip Mantova, namun kita tidak bisa membenci firman Allah, tidak bisa menghalangi firman Allah. Kalau apa yang disampaikan Philip Mantova itu benar, itu akan terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kalau apa yang dinyatakan Philip Mantova itu sesat, itu akan berhenti sendiri. Namun sampai hari ini pekerjaan Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat luar biasa. Jadi di sini kita lihat, mari supaya kita jangan sibuk masalah baptisan ini, namun kita lupa mengajarkan tentang kasih. Kasih ini semakin dingin, saudara. Semakin dingin. Ya, semakin dingin. Gereja dan gereja baku serang.
Gereja dengan gereja baku menghakimi. Gereja dengan gereja saling menyalahkan. Sementara kasih tidak pernah ditegakkan, saudara. Kasih mulai kehilangan dari kalangan gereja Tuhan. Sibuk mengajar karunia-karunia, tapi tidak mengajar kasih, saudara. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Philip Mentopa, dia hanya berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, masalah baptisan tidak ada anak-anak kecil dibaptis di dalam Alkitab. Semua itu orang-orang dewasa yang dibicarakan. Makanya Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi di Alkitab itu tidak ada Bapak Serani, Mama Serani. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 5, kesaksian Roh Kudus lebih kuat dari kesaksian manusia. Jadi lihat peristiwa kemarin, mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita sibuk menyalahkan Philip Mentopa, kita bilang dia sesat, dia nabi palsu, dia itu menyesatkan banyak orang. Ternyata kita melawan kebenaran firman Tuhan, dan itu sangat berbahaya. Karena kita bisa melarang Philip Mentopa, tapi kita tidak bisa melarang firman Allah untuk bekerja. Sebab itu mari sobat-sobat yang terkasih, makna baptisan itu lengkap dalam Roma pasal yang ke-6. Orang-orang bisa mengerti membacanya karena tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, anak-anak itu tidak dibaptis tapi diserahkan. Yesus memberkati anak-anak dalam Markus 10. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kata Yesus, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat yang ke-15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi Tuhan memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka, tidak pakai air. Karena ini salah satu dasar yang dipakai untuk baptisan percik anak-anak. Namun di sini tidak pakai air. Sehingga di ayat inilah orang-orang karismatik menggunakan dasar untuk sebagai penyerahan anak. Penyerahan anak. Jadi akhirnya di tahun 1311 dalam konsili itulah gereja Katolik meresmikan baptisan percik, dan itu berkembang sampai hari ini. Ketika Martin Luther keluar dari Katolik pun juga dia terus membawa baptisan percik itu sampai sekarang. Jadi mari dua-duanya benar, percik benar menurut sejarah. Mereka juga menggunakan Bapa, Anak, Roh Kudus. Namun jangan salahkan orang-orang karismatik juga yang menggunakan baptisan selam, karena itu benar menurut firman Tuhan. Jadi mari sobat-sobat yang terkasih, kita senantiasa bergandengan tangan di dalam kasih.
Jangan saling menyalahkan. Lakukan bagianmu sesuai dengan aturan yang ada. Yang lain juga melakukan bagian mereka sesuai dengan aturan yang ada.